Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Zenedu Channel tutorial Excel dan VB. Untuk kali ini kita akan belajar tentang fungsi statistika dalam Microsoft Excel yang terdiri dari fungsi average, fungsi count, konta, dan seterusnya, fungsi min, max, large, small, rank, dan frekuensi. Baik, untuk fungsi yang pertama, fungsi average yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekumpulan nilai dari suatu range tertentu. Jadi, misal di sini disajikan sebuah data nilai, kita akan mencari nilai rata-ratanya. Kita tulis saja. Maka kita gunakan fungsi average. Yang pertama, kita bisa mengklik satu persatu sel dari unsur yang akan kita cari nilai rata-ratanya seperti ini. Kita enter, atau bisa juga kita langsung average. Kita blok saja range yang ingin kita cari nilai rata-ratanya. Kita enter. Oke, seperti itu. Ya, tetap bisa. Oke, seperti itu. Ini adalah fungsi average untuk menentukan nilai rata-rata dari satu buah kumpulan nilai. Untuk selanjutnya ada fungsi average if. Untuk average if ini digunakan untuk menghitung rata-rata berdasarkan sebuah kriteria. Misal kita ingin mencari nilai rata-rata dari yang berkriteria laki-laki ya, yang berkriteria L. Jadi misal kita tulis kriteria 1, kemudian kita tulis misal seperti ini. Jadi untuk kriteria 1 misalnya kita akan ambil kriterianya laki-lakinya ya. Yang akan kita jumlahkan adalah nilai. Nah, yang akan kita cari adalah rata-rata dari nilai matematika. Ada kriteria L sama kriteria P di sini, dan akan kita cari nilai matematika yang berkriteria L, kemudian nilai matematika yang berkriteria P nanti. Caranya adalah average if, range-nya adalah ini, rank dari kriterianya, kemudian titik koma, kita ambil kriterianya adalah L ya, yang sudah kita tulis di sel M22 ini. Kemudian untuk average rank yang akan kita cari adalah nilai matematika, rata-rata nilai matematika, berarti kita blok saja rank dari nilai matematika. Kita enter, mendapatkan nilai 67. Jadi nilai 67 adalah nilai rata-rata dari ini 71, 93, 55, dan 49. Kalau gitu kita coba kita cek secara manual. Average ini 71 ya, kemudian titik koma ini, kemudian titik koma ini, range selanjutnya hasilnya sama 67. Kemudian untuk yang kriterianya P kita blok saja, kemudian kita paste saja rumusnya, kita ganti M22 ini menjadi menjadi M23 ya. Kita enter, menjadi 50,3333 sekian. Kita ganti dulu nomornya 2 digit saja seperti ini. Jadi untuk nilai matematika yang berkriteria P ini ada 50,33, ini rata-ratanya ya. Kalau kita cek secara manual average, kemudian ini 56, kemudian 55 dan 40, kita enter, mendapatkan 50. Ini sebenarnya desimal ya, number. Ini desimalnya. Seperti itu. Jadi untuk average if ini kita mencari nilai rata-rata dari sebuah kriteria. Seperti itu. Selanjutnya ada average if. Average if ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari suatu nilai berdasarkan beberapa syarat. Jadi nanti syaratnya ada banyak. Contoh,
kita akan ambil syarat yang pertama. Oke, kriteria pertama adalah kriteria laki-laki atau perempuan ya. Kita ambil L terlebih dahulu. Kita ambil P. Oke, selanjutnya kriteria yang kedua adalah nilai matematika yang kurang dari 60. Nilai matematika yang kurang dari 60 ya. Kurang dari 50 saja. Kemudian untuk kriteria yang kedua adalah nilai matematika yang lebih dari 40. Oke ya. Oke, jadi untuk kriteria pertama adalah nilai matematika yang kurang dari 50 untuk laki-laki dan nilai matematika yang lebih dari 40 untuk perempuan. Oke, di sini rata-ratanya. Kita tulis average ifs. Oke. Yang pertama adalah average rank. Kita akan menghitung karena kita ingin mencari nilai rata-rata dari matematika, berarti kita blok saja nilai matematika ini. Kemudian kriteria rank yang pertama, kita akan membuat kriteria yang pertama dari kolom ini ya, kolom laki-laki atau perempuan. Kemudian kriteria rank yang pertama, adalah ini yang tertulis di L22. Oke, kemudian kriteria yang kedua adalah nilai matematika yang mana dia kurang dari 50 ya. Kurang dari 50. Kita tulis kurang dari 50. Kita tutup kurung, kita enter. Masih value ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya adalah fungsi average ifs. Fungsi average if ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata berdasarkan beberapa syarat atau kriteria ya. Jadi misal ini kita bikin sebuah kriteria.
Kriteria pertama ini berdasarkan laki-laki atau perempuan. Yang pertama saya pengen dengan kriteria laki-laki terlebih dahulu. Kemudian kriteria yang kedua adalah nilai matematika yang kurang dari 50. Oke. Nilai matematika yang kurang dari 50. Lebih dari 50 saja lah ya. Oke, seperti ini, lebih dari 60. Nah, nanti yang akan dicari rata-ratanya adalah misalnya jumlahnya ya. Oke. Oke, kita akan mencari nilai rata-rata dari jumlah yang memiliki kriteria L dan nilai matematikanya lebih dari 60. Oke. Oke, kita tulis saja sama dengan average ifs. Nah, average rank ini, sintak yang pertama adalah average rank adalah nilai yang ingin kita cari rata-ratanya. Di sini kita ingin mencari nilai rata-rata dari kolom jumlah ini ya. Berarti kita blok kolom jumlahnya. Kemudian kriteria rank yang pertama adalah kriteria dari jenis kelamin LP. Kita blok saja ranknya. Kemudian kriteria yang pertama adalah yang sudah kita tulis di sini ya. Kemudian kita masuk ke kriteria rank yang kedua. Kriteria rank yang kedua adalah di nilai matematika, kita blok. Kemudian untuk kriterianya adalah nilai matematika yang lebih dari 60 ya. Jadi kita tulis lebih dari 60. Oke, seperti itu. Kita tutup kurung, kita enter. Maaf sebentar, ada sebuah kesalahan. X. Oke, ini satu rank saja ya, satu kolom saja ini seharusnya. M13, kemudian N ini satu rank saja, N juga ya. Oke, kita enter. Maka akan mendapatkan 352. Jadi ini adalah rata-rata dari laki-laki yang nilai matematikanya lebih dari 60, maka jumlahnya kita cari nilai rata-ratanya. Oke, kita cek coba ya. Nilai MTK lebih dari 60. Oke ya. Ini lebih dari 60, kita tandai dulu. Dengan ya, oke, sudah ya. Jadi cuma dua ini ya. Oke, maka nilai rata-ratanya dari 317 ditambah 382 ya, kita coba cek manual. Oke, ini dan ini 352, tepat sekali. Kemudian jika kita ingin mencari nilai rata-rata dari sebuah kriteria lagi, misal nilai matematika yang kurang dari 60, sedangkan nilai bahasa yang misalnya lebih dari 70 ya, kurang dari 60 dan lebih dari 70. Oke, sekarang kita coba buat rumusannya sama dengan AV seperti ini, kemudian titik koma. Kita tetap ingin mencari rata-rata dari jumlahnya. Kriteria range yang pertama adalah matematika yang kriterianya adalah kurang dari 60. Kemudian untuk nilai bahasa yang lebih dari 80. Oke, seperti itu. Kita tutup kurung, enter.
Nah, akan mendapatkan 354,5. Sekarang kita coba cek nilai matematika yang lebih dari 60. Kita cari ini ya. Oke, ini kemudian lebih dari 60 sudah. Oke ya, cuma ini saja. Kemudian nilai bahasa yang lebih dari 70. Oh maaf, kurang dari 60 ini tadi, salah ya. Kurang dari 60. Ini berarti kemudian ini oke, cukup dari ketiga ini. Kemudian kita mencari nilai bahasa yang lebih dari 70. Ini 94. Kemudian sudah cukup ya. Oke, maaf, kita akan mencari nilai matematika yang kurang dari 60. Ini kita tandai. Kemudian ini ya. Kemudian kurang dari 60, ini semuanya kurang dari 60 ya. Kemudian nilai bahasa yang lebih dari 70. 94. Kemudian 84, 91, 93 ini ya. Oke. Kita akan mencari nilai rata-ratanya sama dengan berarti yang memenuhi adalah hanya ada 4 bagian itu ya, average dari sini, kemudian ada ketiga ini ya. Oke, kita enter, mendapatkan 355. Kalau misalnya kita menggunakan desimalnya, 2 desimal misalnya, maka akan mendapatkan 354,50, tepat sekali ya. Oke, seperti itu menggunakan rumus count average ifs. Oke. Selanjutnya kita ingin mencoba untuk menggunakan rumus count. Rumus count digunakan untuk mencacah atau menghitung banyak sel yang berisi angka. Oke. Misal sama dengan count. Kita akan mencari banyak sel yang berisi angka dari kolom ini ya, dari J13 sampai W13. Kita enter. Ada 6. Kenapa 6? Kita bisa lihat di sini dari sederetan data yang terisi ini hanya ada 6 sel yang terisi angka. Ya, 1 2 3 4 5 6. Jadi hanya ada 6. Jadi kalau misalnya di sel ini berisi data tapi kalau bukan angka, misalnya kita ganti dengan K, maka dia berisi 5. Jadi dia hanya akan menghitung sel yang berisi angka. Oke. Kemudian kalau selanjutnya counta digunakan untuk menghitung banyak sel yang tidak kosong. Dia boleh berisi teks, boleh berisi angka, atau boleh berisi informasi lainnya. Sama dengan counta, kita blok saja ini. Kita akan menghitung ada berapa banyak sel yang berisi data. Ternyata ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Entah dia berisi angka atau tidak, atau hanya berisi titik, koma, dan lain sebagainya, dia tetap akan terhitung sebagai sebuah data yang berisi. Oke, itu kalau penggunaan counta. Selanjutnya ada count blank. Count blank ini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang kosong. Oke, misal di sini kita buat data. Oke, seperti itu. Di sini saya akan menghitung count blank dari rank ini sampai ke sini ya, sampai W, enter. Maka akan ada 7 sel yang kosong. 1 2 3 4 5 6 7. Jika ini kita isi angka, maka yang kosong tinggal 6. Oke. Seperti ini. Jadi yang kosong tinggal 1 ya. Oke, itu count blank. Selanjutnya count if. Nah, count if ini digunakan untuk menghitung banyak sel yang berdasarkan syarat atau kriteria tertentu. Oke,
Jadi misal kita ingin menghitung nilai matematika yang kurang dari 50 ya. Misalnya nilai matematika yang kurang dari 50. Oke, kriteria. Oke, kita akan hitung di sini sama dengan if. Nah, range-nya ini kita tulis, kita ganti jadi n gitu saja. Kemudian ya, kriterianya adalah kurang dari 50. Kita tulis kurang dari 50. Bentar. Maka ada dua. Mana ini? Matematika yang kurang dari 50 ada 40 sama 49 ya. Kalau lebih dari 50, misal lebih dari 50. Ya, berarti kita ganti saja simbolnya lebih dari 50. Nah, berarti ada 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Oke, itu penggunaan count if. Oke, kita juga bisa menggunakan count if misalnya kita ingin menghitung ada berapa banyak laki-laki. Oke, misalnya ada berapa banyak laki-laki, sama dengan range-nya ini. Kriterianya adalah laki-laki ini ya. Kita enter. Ada 4 laki-laki. 1, 2, 3, 4. Atau bisa kita tulis manual seperti ini. Kita tulis tanda petik laki-laki. Oke, ada 4. Jika kita ingin mengetikkan perempuan, kita ingin mencari jumlah perempuan, kita ganti saja L-nya menjadi perempuan. Enter. Berarti ada 3 perempuan. 1, 2, 3. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada countifs. Nah, countifs ini digunakan untuk menghitung jumlah sel atau banyak data berdasarkan beberapa syarat atau kriteria ya. Jadi nanti ada beberapa kriteria atau syarat yang digunakan untuk menghitung banyaknya data ini. Oke, misal kita akan buat kriteria pertama kelas 1. Kemudian kriteria yang kedua. Kriteria yang pertama adalah laki-laki. Untuk kriteria yang kedua adalah nilai matematika yang di bawah 60 ya. 60. Oke, kita akan hitung ada berapa banyak. Sama dengan countifs. Oke. Kriteria rank yang pertama kita blok kriteria rank yang pertama ini. Kemudian untuk kriterianya adalah L ya, ini kriterianya, atau bisa kita tulis manual L ini. Kemudian masuk ke kriteria range yang kedua, kita blok saja matematikanya, ganti satu kolom saja N. Oke. Kemudian kriterianya adalah kurang dari 60. Tutup kurung, enter. Jadi ada 2. Kita hitung untuk L yang kurang dari 60, bisa kita lihat ini ya, ada 2 ini. Kalau ini L tapi lebih dari 60, ini juga lebih dari 60. Kalau ini kurang dari 60, ada 2. Oke. Baik, seperti itu penggunaan dari fungsi countifs. Selanjutnya fungsi min. Nah, fungsi min ini mudah sekali. Kita hanya mencari nilai paling rendah dari sekumpulan nilai. Misalnya kita ingin mencari nilai paling rendah dari nilai matematika, sama dengan min. Kita blok saja range-nya, kita enter, maka kita mendapati nilai terendahnya dari nilai matematika itu adalah 40. Kalau kita kopikan saja ke samping, akan didapatkan nilai terendah dari bahasa adalah 53, terendah dari agama adalah 71, terendah dari IPA adalah 56, dan terendah dari IPS adalah 47. Oke, itu fungsi min. Sebaliknya ada fungsi max. Fungsi max ini adalah nilai atau rumusan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan nilai. Kita tulis saja nilai max, kita blok. Oke, akan mendapatkan nilai 93 di kolom matematika ini yang nilai tertingginya ya. Kemudian kalau kita tarik saja, maka nilai tertinggi dari bahasa adalah 94,
Nilai tertinggi dari agama adalah 86, tertinggi IPA adalah 93, dan tertinggi IPS adalah 95. Oke. Selanjutnya ada fungsi lar. Nah, fungsi lar ini digunakan untuk mendapatkan nilai terbesar dari sekumpulan nilai. Oke, penggunaannya gampang seperti ini. Jadi, misal kita ingin mencari nilai matematika ya, nilai matematika yang terendah hingga tertinggi. Oke, atau tertinggi hingga terendah, kita menggunakan fungsi lar. Oke, fungsi lar ini kita gunakan untuk menghitung untuk mencari nilai dari terendah ke tertinggi. Sama dengan kita tulis dulu indeksnya. Oke. Sama dengan kita klik, lar, kemudian kita blok. Oke. N saja. Kemudian K ini adalah konstantanya adalah 1. Jadi nilai tertinggi yang pertama adalah 93. Oke. Kalau kita blok saja, kemudian kita drop ke bawah, maka akan menemukan nilai tertinggi yang kedua adalah 71. Nilai tertinggi yang ketiga adalah 56 sampai nilai yang paling terakhir, nilai terendahnya atau nilai pada indeks ketujuhnya adalah 40. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada fungsi small. Fungsi small ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari yang terkecil dari sebuah sekumpulan nilai. Jadi kita tulis saja indeksnya 1, 2, dan seterusnya. Sama dengan small, dan kita blok, enter. Maaf, ini satu arraynya ya. Oke, maka akan mendapatkan nilai 40. Kita drop ke bawah. Oke. Ini kita kunci dulu. Kita kunci dengan menekan F4. Oke, enter. Oke, kita mendapatkan nilai terendah adalah 40, terendah kedua adalah 49, sampai nilai ke-7 atau nilai tertinggi adalah 93. Oke, seperti itu. Itu cara mengurutkan data melalui rumus di Excel. Bisa menggunakan lar, bisa menggunakan small. Selanjutnya ada fungsi rank. Oke. Fungsi rank digunakan untuk mendapatkan ranking atau peringkat nilai. Ya, misalnya kita ingin mencari nilai atau rank nilai dari nilai matematika ya, sama dengan rank, oke, nilai rank 56 ya, numbernya adalah apa yang nilai mana yang ingin kita cari range-nya. Kemudian ref-nya ini kita blok, range-nya kita ganti menjadi satu kolom saja, kemudian ordernya 0. Oke, kita blok saja ini, kita pagar, kita drop, maka nilai tertinggi pertama terletak pada 93 ya. Ini adalah range pertama, nilai tertinggi pertama. Kemudian nilai tertinggi yang kedua terletak pada 71. Kita lihat ini ya. Kemudian nilai tertinggi ketiga adalah 56, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan range atau nilai peringkat nilai dari nilai-nilai tersebut. Oke. Selanjutnya yang terakhir, kita menggunakan frekuensi. Ini digunakan untuk menghitung kemunculan atau frekuensi nilai dari sebuah rentang data. Baik. Di sini hampir sama sebenarnya frekuensi ini dengan fungsi countif ya. Tapi ini lebih mengarah kepada frekuensinya. Oke. Sama dengan frekuensi. Kalau untuk penggunaannya, maka kita harus ini ya. Contohnya saya buat data baru saja.
Saya buat data acak menggunakan dan Bedouin. Untuk data bawahnya 3, data atasnya saya bikin 25. Oke. 4 sampai 25. Baik, kita akan mencari nilai dari nilai 4 sampai nilai 25. Ini kita copy saja dulu biar tidak berubah. Oke, 4 dan 5. Nilai terendahnya 3 tadi ya. 3, 4. Oh, mungkin tidak terlalu banyak. Jangan terlalu banyak ya. 3 sampai 9 gitu saja. Kita drop lagi. Oke. 4, 5, 9 ya. Oke. Ini mungkin saya hapus saja, nggak berfungsi. Oke, ini kita copy, paste. Oke, cukup. Baik, kita akan mencari frekuensi keempat ini ada berapa sih nilai yang muncul 4. Oke, sama dengan oke. Nah, oke ya. Data arraynya ini kita blok. Kemudian data bins atau bins array. Bins array ini adalah kumpulan data yang ingin kita cari frekuensinya. Kita blok, kita enter. Nah, dalam penggunaan frekuensi ini, kalau kita ingin menggunakan frekuensi untuk sel-sel yang lain, tidak bisa asal kita drop seperti ini, tidak bisa. Maka kita harus memblok. Jadi sebelum di drop, ini di blok terlebih dahulu, kemudian masuk ke formula atau kotak formulanya ini. Kita tekan Ctrl Shift Enter. Oke, maka otomatis semua data akan terbentuk secara otomatis. Jadi di seluruh selnya akan memiliki formula yang sama. Oke, ini sama artinya ketika kita membuat data ini menggunakan COUNTIF ya. COUNTIF untuk range-nya ini, kemudian kita beri $, supaya dia statis, kemudian kriterianya yang ini kita klik. Oke, seperti itu tadi belajar kita untuk hari ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum.